kan Tuhan itu goib, kita sepakati bersama, tidak terindra, oke? Tidak terindra. Karena itu satu-satunya jalan untuk bisa mengindra atau mengetahui Tuhan adalah melalui bukti rasionalisme, karena indra tidak bisa. Iya. Betul ya? Iya, betul. Nah, artinya apa? Rasionalisme tidak bisa membuktikan apapun tanpa indra. Gitu kan? Oh, kok begitu? Kok begitu, kok dibalik? Ya iyalah. Coba ulang premisnya, coba ulang premisnya. Saya belum ngomong sana. Coba ulang premisnya. Oh, tenang, Oke? tenang. Coba ulang premisnya. Kok nggak ngaji ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini, pada malam ini juga sedang turun hujan. Alhamdulillah, Allahumma shayyiban nafi'an. Juga malam ini juga disertai dengan gurun atau petir. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Dan mudah-mudahan hujan pada malam ini adalah hujan yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Semoga semua penonton YouTube channel selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalani aktivitasnya sehari-hari. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melihat diskusi terbuka yang dilaksanakan di Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia Depok. Diskusi ini dilaksanakan di aula Pusat Studi Jepang UI Depok dengan tema bisakah kesohihan akidah Islam dibuktikan secara ilmiah. Narasumber yang dihadirkan yaitu atau narasumber yang akan berhadapan yaitu Ustadz Nuruddin dengan Guru Gembul, di mana Ustadz Nuruddin ini backgroundnya yaitu pernah berkuliah di Mesir beberapa tahun, sedangkan Guru Gembul ini adalah seorang guru yang katanya adalah seorang guru sejarah atau PKN dan PKN. Mungkin bagi teman-teman yang sudah melihat video diskusi terbuka ini antara Ustadz Nuruddin dengan Guru Gembul ini, kita bisa melihat bahwa Guru Gembul ini tidak sebanding dengan Ustadz Nuruddin. Guru Gembul ini hanya menyampaikan pendapat pribadinya dan tidak menyertakan referensi-referensi yang akurat. Dia hanya menyampaikan opini atau pendapat pribadinya mengenai akidah, mengenai keilmiahan akidah. Sedangkan Ustadz Nuruddin ketika menyampaikan pasti menyertakan referensinya, sumber bacaannya, baik itu dari Al-Quran, hadis, dan para ulama, kitab-kitab para ulama. Pada akhir diskusi terbuka ini, ada kata-kata menarik yang disampaikan oleh Ustadz Nuruddin, yaitu dalam berbahasa Arab. Dan pada kata-kata ini, mungkin kita juga bisa mengambil pelajaran atau hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadi, Ustadz Nuruddin menyindir dengan berbahasa Arab. Mungkin menghormati ya. Lebih baik menggunakan bahasa Arab dibanding bahasa Indonesia. Jadi, Guru Gembul pun juga mungkin berpikir apa yang disampaikan. Bisa jadi Guru Gembul ini tidak tahu artinya. Kata-kata yang disampaikan oleh Ustadz Nuruddin ini yaitu, apabila seseorang berbicara tentang sesuatu yang bukan bidangnya, maka ia akan memunculkan keajaiban atau hal-hal yang menghebohkan atau memunculkan banyak keanehan dan pandangan-pandangan asing, hal nyeleneh, dan pikiran-pikiran yang menyeleweng. Berbicara sesuatu itu harus sesuai dengan kapasitas Anda. Jadi di sini secara jelas dan tegas Ustadz Nuruddin menyindir Guru Gembul asal bicara. Jadi Guru Gembul ini berbicara mengenai suatu hal yang bukan bidangnya, jauh sekali dari bidangnya, dan dia tidak memahami sama sekali. Jangankan memahami secara detail, secara jauh, secara mendasar saja Guru Gembul ini tidak punya basic, tidak punya pengetahuan atau ilmu tentang akidah, apalagi ilmu tentang Islam. Makanya terbukti kita bisa lihat di video diskusi terbuka ini Guru Gembul kelihatan sekali tidak
kelihatan sekali kalah, ini dalam tanda kutip ya, kalah dalam perdebatan tersebut dan tidak berkutik sama sekali. Yang akhirnya guru gembul ini juga mengakui kesalahannya. Walaupun belum mengakui secara 100%, mengakui kesalahan tapi masih ada sedikit alasan-alasan, mencari alasan yang lain. Nah, kemudian di akhir diskusi terbuka ini Ustaz Nuruddin menyampaikan Al-Quran, yaitu surah Al-Isra ayat 36. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi jangan sekali-sekali kita berbicara atau menyampaikan informasi atau menyampaikan ilmu, apalagi mengajak debat orang. Ini yang dilakukan oleh guru gembul. Padahal ia sendiri tidak mengetahui tentang hal tersebut. Marilah kita lihat beberapa cuplikan video diskusi terbuka antara Ustaz Nuruddin dengan guru gembul. Pertama, silakan Pak Nuruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Hari ini kita akan berdiskusi secara ilmiah menyangkut tema yang saya kira sangat penting ya. Dan ini kesempatan karena di luar sana banyak orang-orang yang kerap kali memposisikan iman atau doktrin keimanan dalam agama itu sebagai sebuah penerimaan subjektif semata. Hanya sebatas dogma, bukan sesuatu yang bersifat ilmiah. Sekarang itu hadirin sekalian, kalau kita menyebut iman sebagai sesuatu yang ilmiah, banyak orang terheran-heran. Saya duga itu adalah efek dari hegemoni epistemologi kaum sekuler ya, yang kerap kali membatasi pengetahuan pada pengetahuan indrawi semata. Dan sayangnya epistemologi semacam ini kita jumpai di beberapa kampus Islam dan para pelajar muslim menganut epistemologi semacam ini. Nah, Pak Guru Gembul itu hanya salah satu dari sekian banyak orang yang kerap kali memandang keimanan itu sebagai sesuatu yang doktrinal, subjektif, dan tidak ilmiah. Anda mungkin menyimak beberapa pernyataan beliau beberapa minggu belakangan ini, di mana beliau mengatakan akidah itu bukan sesuatu yang ilmiah. Kemudian beliau juga mengatakan di podcast yang terakhir saya simak bahwa ada atau tidak adanya Tuhan itu sama saja dari sisi ilmiah. Bahkan beliau secara lebih ekstrim mengatakan akidah itu, saudara-saudara sekalian, itu haram diilmukan. Betul Pak Guru? Haram diilmukan. Saya kira ini pernyataan serius, tidak apa-apa. Yang penting kita harus pertanggungjawabkan ungkapan-ungkapan ini dengan argumentasi ilmiah juga. Jadi ketika Anda mengatakan akidah itu tidak ilmiah, kita berhak untuk bertanya apa argumen ilmiah di balik kesimpulan itu. Nah, Pak Guru Gembul punya persepsi bahwa sesuatu yang ilmiah itu harus bersifat indrawi, harus bersifat empiris. Penting dicatat teman-teman sekalian, kita semua sebagai sarjana muslim, sebagai para pelajar muslim secara khusus, kita tidak mengingkari keilmiahan pengetahuan indrawi. Jadi jangan kita berdebat menyangkut sesuatu yang kita sepakati. Kita sepakat, pengetahuan indrawi itu pengetahuan ilmiah, pengetahuan empiris pengetahuan ilmiah. Jadi saya nggak perlu bukti ilmiah, apa buktinya gula itu manis, garam itu asin, itu semua sudah kita terima sebagai sebuah kebenaran. Yang kita persoalkan adalah pembatasan, bahwa yang ilmiah itu hanya yang indrawi semata. Nah, saya mengklaim, dan klaim ini berbeda dengan pandangan beliau. Ya, berbeda artinya kita harus pertanggungjawabkan. Bukan hanya pandangan itu berbeda kemudian kita persilahkan, nggak begitu. Dalam diskusi ilmiah setiap yang berbeda itu harus siap diuji. Sekarang saya berharap di sini ada akademisi, ada para mahasiswa. Kalau ada uraian saya yang tidak terbukti ilmiah, mari kita tolak sama-sama. Begitupun sebaliknya, kalau ada klaim serupa dan terbukti tidak ilmiah berdasarkan argumen ilmiah, mari kita tinjau ulang pandangan itu. Baik. Kawan-kawan sekalian, ada dua persoalan inti yang menjadi titik tengkar atau mahal niza dalam persoalan ini. Satu, apakah pengetahuan ilmiah itu hanya terbatas pada pengetahuan empirik? Itu satu. Jadi saya berharap diskusi kita tidak melebar kemana-mana. Yang kedua, apakah akidah Islam itu bisa dibuktikan kesahihannya secara ilmiah? Tentu saja, manakala kita mengklaim akidah Islam itu ilmiah, harus jelaskan ilmu itu apa. Dan nanti Anda akan melihat, saya sudah sediakan, mohon panitia dipersiapkan 24 slide
Itu kutipan, argumen dari berbagai sarjana muslim, klasik maupun kontemporer, termasuk sarjana barat, untuk mematahkan pandangan yang disampaikan oleh Pak Guru Gembul itu, bahwa yang ilmiah itu harus bersifat empirik saja. Oke, langsung slide nomor 2, Mas. Hadirin sekalian, sebelum saya mulai argumen saya, Anda perhatikan, saya sengaja membawa dari rumah kitab yang sangat tipis. Lihat, ini kitab sangat tipis ya, namanya Jauharatut Tauhid. Penulisnya itu seorang sarjana Mesir namanya Ibrahim Al-Laqani, seorang ulama besar, dihafal di berbagai pesantren. Kitab tipis. Tapi Anda tahu nggak? Kitab ini disyarah oleh penulisnya, namanya Al-Laqani ya, silakan searching di Ibrahim Al-Laqani. Disyarah oleh penulisnya sebanyak 4 jilid, judulnya Umdatul Murid, 4 jilid. Syarah yang kedua, Talkhisut Tajrid, 2 jilid. Syarah yang ketiga, Hidayatul Murid, 2 jilid. Satu kitab tipis ini bisa diperinci sedemikian. Saya baru bicara tentang karangan syarah penulisnya, belum dengan karangan Ibrahim Al-Baijuri punya Tuhfatul Murid. Anaknya Ibrahim Al-Laqani, Abdus Salam, punya syarah juga Ithaful Murid. Belum dengan ulama Indonesia ada yang mengarang syarah Jauharatut Tauhid, namanya Syekh Abdul Fadl As-Senori, Ad-Durrul Farid, kitab tebal sekitar 500 halaman. Saya belum bicara tentang kitab Al-Mawaqif yang 5 jilid, syarah Mawaqif karya Jurjani, syarah Taftazani 5 jilid, Abkarul Afkar 5 jilid, Ar-Razi punya kitab Nihayatul Uqul 4 jilid. Ar-Razi juga punya karangan kitab Al-Matalib Al-Aliyah 9 jilid. Jadi kita itu punya hazanah teologi Islam yang sangat kaya. Lalu sekarang tiba-tiba kita dikagetkan dengan ungkapan Guru Gembul, akidah itu bukan ilmu. So, kalau seandainya akidah bukan ilmu, ulama itu ngapain? Imam mereka itu melakukan kebodohan dengan menghabiskan waktu mengilmukan sesuatu yang bukan ilmu, atau ungkapan Guru Gembul itu yang asal-asalan. Dan sekarang mari kita buktikan sama-sama mana sebetulnya yang ilmiah itu. Saya ingin memulai dari Al-Ghazali terlebih dulu. Ingat perkataan Guru Gembul yang mengatakan bahwa akidah itu bukan ilmu. Abu Hamid Al-Ghazali, perhatikan di Al-Mustasfa min Ilmul Usul, dia mengatakan bahwa akidah itu adalah inti atau fondasi dari seluruh keilmuan Islam. Fal ilmul kulli minal ulumi dunya huwal kalam, wasairul ulum minal fiqh wa usulihi wal hadis wa tafsir ulum juz'iyah. Saudara-saudara sekalian, Al-Ghazali mengatakan ilmu kalam atau ilmu akidah itulah fondasi dari seluruh keilmuan Islam. Yang lain itu ilmu cabang semuanya. Jadi tafsir, hadis, fikih, usul fikih itu ilmu cabang. Akidah itu ilmu yang paling pokok dalam agama. Artinya, kalau Anda mengingkari keilmuan akidah Islam, secara tidak sadar Anda ingin meruntuhkan semua bangunan keilmuan Islam. Tadi adalah fondasinya. Al-Ghazali mengatakan begitu. Dan sangat logis saudara-saudara sekalian. Mufassir itu menjelaskan mana Al-Quran. Tapi buktikan dulu Quran itu firman Tuhan atau bukan. Tugasnya teolog, tugasnya ilmu kalam. Muhaddis memverifikasi hadis Nabi, sahih atau dhaif. Tapi buktikan dulu Muhammad SAW itu Nabi atau bukan. Tugasnya teolog. Itu fondasi keilmuan Islam. Sementara Guru Gembul dengan sangat enteng mengatakan bahwa ilmu akidah itu bukan ilmu. Lalu kalau begitu tafsir, hadis dan segala cabangnya, berbagai karya, risalah, tesis, disertasi bukan ilmiah dong kalau begitu konsekuensinya kalau akidah tidak ilmiah. Satu. Kemudian saya ingin mengutip seorang sarjana yang sangat dihormati di mata dunia, Grand Sheikh Al-Azhar. Silakan slide nomor selanjutnya, nomor 3. Oke, Guru Gembul mengatakan akidah tidak ilmiah kan? Dan banyak orang di luar sana mengatakan keimanan itu bukan sesuatu yang ilmiah. Grand Sheikh Al-Azhar, perhatikan saudara-saudara sekalian, ini seorang ahli filsafat, ahli akidah, pernah belajar di barat. Grand Sheikh Al-Azhar ini sekolah di Al-Azhar, Al-Azhar Tulen, Azhari Tulen. Beliau imam pimpinan tertinggi di Al-Azhar. Lihat, saya bacakan ungkapan yang penting, yang relevan dengan tema kita. Wa yufham min qawlihi ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah annal aqidah hiyal ilm. Dipahami dari firman Allah Ta'ala, fa'lam. Pak Guru, ada ayat dalam Al-Quran bunyinya fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu artinya apa? Artinya klaim tiada Tuhan selain Allah yang merupakan kredo ajaran tauhid itu harus didahului oleh pengetahuan, bukan penerimaan subjektif. Kalau iman itu hanya penerimaan subjektif, asal percaya, terus apa gunanya kita belajar akidah? Apa gunanya para ulama mengarang ribuan jilid itu? Kalau seandainya iman hanya sebatas percaya, selesai, buat apa kita memaparkan argumen, mengkritik argumen, kritik atas kritik argumen dan seterusnya? Sia-sia saja. Jadi karena kesadaran Al-Quran memerintahkan kita mengetahui, ulama mengarang kitab kalam sedemikian berlimpah itu. Annahu la ilaha illallah, annal aqidah hiyal ilm, wa annahuma mutasawiyan fil mafhum. Akidah dan ilmu itu setara dalam konsepnya.
Jadi dalam Islam gak ada dikotomisasi antara akidah dengan ilmu. Akidah itu ilmu, ya ilmu itu akidah. Perhatikan, ilmu itu apa? Ini kalau Anda baca kitab-kitab kalam, Anda akan temukan definisi yang disebutkan oleh Gereja Al-Azhar ini. Perhatikan saudara-saudara sekalian, apa itu ilmu? Wa yu'arrifuna al-ilma bi annahu al-i'tiqad al-jazim al-mutabiq lil waqi' an-nashi' an dalil. Kita bicara akidah itu ilmiah atau tidak? Ilmu itu apa? Itu jawabannya. Keyakinan yang bersifat pasti, yang sesuai dengan fakta, sesuai dengan realita, yang terlahir dari adanya bukti, dalil. Jadi Islam, mohon maaf dengan seluruh penghormatan kita kepada umat agama lain, tidak mengenal namanya dogma asal percaya aja. Semuanya harus ada dalilnya. Dan harus diuji dalil itu secara ilmiah. Kalau tidak ilmiah namanya bukan akidah. Siapa yang mengatakan begini? Gereja Al-Azhar. Dan Anda perhatikan kalau di Al-Quran itu, tadi ini bahasan ilahiyat ya. Jadi akidah itu kalau kita belajar akidah ada 3 pembahasan utama. Sebuah kitab-kitab akidah itu intinya ada 3 pembahasan utama. 1 ilahiyat seputar ketuhanan, 2 nubuat, 3 sam'iyat. Perhatikan, menyangkut ilahiyat Quran mengharuskan kita mengetahui, mendasarkan akidah ketuhanan pada ilmu. Itu ayat Al-Qurannya. Bagaimana dengan akidah kenabian? Sama. Al-Quran mengatakan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mithlih. Kalian tuh kalau ragu dengan kenabian Nabi Muhammad, ragu dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, coba Quran mengatakan apa? Ya sudah terserah kamu, itu masalah iman. Apa Quran mengatakan begitu? Enggak, Quran minta bukti, ayo buktiin. Kasih 1 surat saja. Surat paling pendek itu kan surat Al-Kautsar yang 3 ayat itu. Coba itu manusia sepanjang zaman ditantang, datangin 1 surat yang semisal kefasihannya, kedalamannya, keindahannya seperti Al-Quran. Bisa enggak? Al-Quran minta bukti. Anda kalau ragu dengan Nabi Muhammad, menganggap kenabian itu hanya sebatas keimanan dan dogma saja, ayo. Quran mengatakan begitu. Itu menyangkut kenabian, harus ada buktinya. Menyangkut sam'iyat, hal-hal gaib. Perhatikan, di Al-Quran dikatakan, wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Orang-orang Yahudi dan Nasrani di zaman Nabi mengatakan, enggak akan masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Surga itu hal gaib kan? Masuk surga itu hal gaib. Kalau iman itu bersifat subjektif, dalam arti penerimaan doang, seperti yang dikatakan Pak Guru Gumbul, ya sudah dong. Terserah kamu ngimani begitu. Saya mengatakan orang Muslim masuk surga, kamu mau ngimani orang Kristen Yahudi masuk surga, selesai dong. Enggak begitu. Tahu nggak Quran mengajarkan apa? Tilka amaniyuhum, itu angan-angan mereka. Lanjutannya apa? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kalian kalau benar kasih buktinya. Jadi logis nggak, saudara-saudara sekalian, saya mau nanya dengan akal sehat semuanya. Logis nggak kitab suci yang minta bukti sama umat agama lain, mendasarkan akidahnya harus pada pengetahuan, tiba-tiba dikatakan bahwa akidah itu nggak harus berdasarkan ilmu? Sangat tidak logis. Dan Quran itu mengkritik orang yang bertaklid. Sampai sekarang itu terdapat perbedaan pendapat ulama bagaimana seorang iman yang muqallid, iman orang yang bertaklid, sah atau enggak. Sebagian ulama mengatakan tidak sah. Jadi kalau Anda beriman ikut-ikutan saja, iman Anda itu enggak sah. Dipertanyakan sama ulama. Saya sudah menyiapkan 7 kritik terhadap mazhab empiris. Saya baru sebutkan tadi 1. Pak Guru Gumbul, kalau Anda mengatakan sesuatu yang bersifat ilmiah itu harus bersifat empirik, Anda tahu nggak? Ilmu itu tidak bersifat empirik loh. Konsep ilmu itu. Ayo, tunjukin sama saya. Mana yang namanya ilmu itu? Bisa terindra atau tidak? Anda mengatakan pengetahuan empirik satu-satu pengetahuan ilmiah. Ilmu itu mana coba? Gak bersifat empirik loh ilmu itu. Ilmu itu hanya bisa dibuktikan secara rasional. Bersifat empirik. Dan ketika Anda mengatakan pengetahuan empirik adalah pengetahuan ilmiah, landasannya empiris juga. Hada khata' min nahya manhajiyah ilmiah. Itu salah secara metode keilmuan. Reasoning semacam itu keliru. Baik. Nah, kemudian kalau misalnya dikatakan bahwa metode empiris adalah satu-satunya pengetahuan ilmiah, bagaimana Anda membuktikan kemustahilan? Sudah habis? Belum? Sudah habis? 40 menit. Jadi terakhir saya ingin katakan bahwa kalau dikatakan pengetahuan empiris adalah satu-satunya pengetahuan ilmiah, Anda tidak akan bisa loh memandang sesuatu itu mustahil. Anda nggak akan bisa membedakan sesuatu yang tidak ada dengan mustahil ada. Pak Guru Gumbul itu sekarang katakan punya istri 1. Kalau saya katakan Pak Guru Gumbul punya istri 4. Itu nggak ada faktanya sekarang, karena istri beliau 1. Betul Pak? Anggap begitu. Beliau punya istri 4 tuh nggak ada, tapi mungkin dia secara akal. Mungkin. Beda nggak ungkapan Pak Guru Gumbul punya 4 istri dengan mengatakan Pak Guru Gumbul itu hidup sekaligus tidak hidup. Yang satu tidak ada tapi dimungkinkan ada, yang satu lagi mustahil ada secara akal. Dan mazhab empiris tidak akan pernah bisa membuktikan kemustahilan itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bahkan saya tidak bawa PowerPoint, tidak bawa apa-apa karena memang secara khusus saya meremehkan diskusi kali ini. Kenapa? Bukan karena meremehkan Pak Nuruddin, tapi meremehkan Kiera.
Tapi menarik perhatian buat saya adalah bahwa berkali-kali Pak Nuruddin mengatakan bahwa saya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ilmiah itu hanya empiris saja, hanya terindra saja. Saya tidak pernah, demi Allah, saya tidak pernah mengatakan seperti itu. Saya hanya mengatakan bahwa studi ilmiah itu dimulai dari konfirmasi indrawi, dimulai dari, bukan secara keseluruhan. Jadi kalau misalkan sesuatu belum dikonfirmasi secara indrawi, maka pihak rasional menjadi sulit untuk bisa dicapai. Tapi dan sebenarnya banyak sekali yang ingin saya komentari di sini. Tapi sedikit Pak Nuruddin, saya boleh bertanya sekali aja ya. Sekali aja ini sebagai pembuka, nanti saya ngobrol karena debatnya belum selesai, belum dimulai. Tapi saya mau nanya aja dulu sedikit. Tadi Pak Nuruddin itu mengatakan bahwa dalam untuk memahami Allah, maka kita tuh tidak bisa diuji secara indrawi, tetapi harus empiris dengan ada kausalitas dan sebagainya, harus rasional ya, rasional secara dan rasional itu adalah salah satu metode ilmiah, dan bahwa apa tadi saya lupa, tapi intinya mah Allah itu digapai dengan rasionalisme diantaranya, begitu ya. Jadi rasio itu adalah pembuktian terhadap keberadaan ilahi, begitu ya? Salah satunya. Iya. Oke. Kalau gitu tolong Pak Nuruddin buktikan secara rasional bahwa saya ada di sini. Ya Anda ada. Ya, tahu dari mana ada? Rasional. Tahu dari mana ada? Ya ini saya indera saya melihat. Ya itu indera rasional. Ya, salah satu pengetahuan rasional itu, maaf Pak, sesuatu yang bersifat indrawi ada secara faktual itu ya rasional gitu loh. Pak Arbi ada di sini, Pak ini ada di sini. Itu rasional. Bapak tadi mengatakan Allah tidak bisa diindra. Iya. Karena itu pembuktiannya hanya dengan menggunakan rasional. Itu kan hal gaib, Pak. Bapak kan hal yang tampak. Iya betul. Maka sebentar saya mau nanya ini yang paling dasar aja dulu ya. Saya jawab. Saya nanya yang dasar ya. Saya jawab. Bapak tadi mengatakan bahwa Allah tidak bisa diindra. Iya. Karena itu untuk menguji keberadaan Allah adalah dengan rasional. Nah, kalau demikian berarti rasional itu bisa dijadikan alat bukti, begitu kan? Iya. Nah, buktikan saya ada di sini. Pak Guru Gembul, itu namanya qiyas ma'al fariq. Itu namanya qiyas ma'al fariq. Pak Guru Gembul, Tuhan itu bersifat non indrawi, Anda bersifat indrawi. Kita nggak berbicara soal Tuhan, kita berbicara pembuktian rasional dulu. Iya. Buktikan saya ada di sini secara rasional. Iya, satu, secara indrawi saya melihat Anda ada di sini. Rasio saya mengatakan bahwa Guru Gembul ada, konsep ada itu konsep rasional loh. Ya gini, aduh. Secara rasional dia ada, secara indrawi dia juga ada, gitu loh. Kan Allah nggak bisa diindra. Iya. Karena nggak bisa diindra, bagaimana cara kita merasionalisasikannya? Dengan sebab akibat yang tadi itu. Iya betul. Benar kan? Iya. Berarti sebab akibat itu adalah bagian dari rasionalisme. Iya. Maka pertanyaan saya adalah kalau itu dianggap sebagai bukti untuk bisa membuktikan keberadaan Tuhan. Iya. Oke, ini jangan dulu ngomong Tuhan ya, jangan dulu ngomong soal Allah Subhanahu wa taala, jangan ngomong soal malaikat dan sebagainya. Ini soal pembuktian rasional. Iya. Coba buktikan secara rasional saya ada di sini. Ya ini semua saya menjawab, tolong jangan dipotong, Pak. Iya, buktikan. Ya buktinya adalah ya sekarang saya jawab, tolong jangan dipotong ya. Oke. Saya jawab. Saya diizinkan jawab tidak? Oke. Iya. Mohon jangan dipotong ya. Mohon jangan dipotong. Moderator cukup jadi wasit. Sesuatu yang ada secara faktual, keberadaan Pak Gembul akan dikatakan rasional. Itu namanya mungkin, sesuatu yang mungkin gitu loh. Secara rasional saya nggak menolak keberadaan Anda. Ketika mengatakan, lihat, Guru Gembul ada, di sini ada subjek, ada predikat, ada namanya konsep ada. Loh, indrawi Anda tuh nggak bisa loh mandang konsep ada. Mana coba ada itu, di mana adanya? Guru Gembul ada itu, justifikasi Guru Gembul ada. Ya, indra saya melihat keberadaan beliau. Tapi konsep ada itu konsep filosofis loh. Iya. Harus melibatkan rasio. Indra saya hanya melihat apa yang tampak dari beliau ini gitu loh. Mengatakan beliau ada, itu konsep rasional. Di keberadaan Pak Guru Gembul ketika indra saya mengafirmasi ada di alam luar, rasio saya mengatakan ya dia ada karena dia punya realitas yang nyata. Ini begini gitu loh. Nah beliau mengatakan ini kan Tuhan bisa dibuktikan secara rasional. Sekarang buktikan saya rasional. Pak itu namanya qiyas ma'al fariq. Tuhan itu secara Tuhan itu non indrawi, beliau itu bersifat indrawi. Oke, terima kasih. Maksud saya adalah tadi ya. Jadi kan Tuhan itu goib, kita sepakati bersama, tidak terindra. Oke? Tidak terindra. Karena itu satu-satunya jalan untuk bisa mengindra atau mengetahui Tuhan adalah melalui bukti rasionalisme, karena indra tidak bisa. Iya. Betul ya? Iya, betul. Nah, artinya apa? Rasionalisme tidak bisa membuktikan apapun tanpa indra. Gitu kan? Kok begitu? Kok dibalik? Ya iyalah. Coba ulang premisnya. Saya belum ngomong ke sana. Coba ulang premisnya.
Oh, tenang, Oke? tenang. Coba ulang premisnya. Tenang penonton, silakan. Oke. Tuhan tidak bisa diindra. Sepakat ya? Sepakat. Karena itu jalan satu-satunya untuk membuktikan Tuhan adalah dengan rasio. Betul kan? Betul ya? Sepakat ya? Oke. Karena itu berarti rasio itu tergantung pada sesuatu yang diindra. Enggak, Karena apa? Enggak, Pak. Kebalik logikanya. Kebalik apanya? Loh. Ya udah. Oh, silakan. Iya. Jadi sebentar. Iya. Saya ulang lagi dari yang. Oke, saya ulang lagi. Ini saya bingung siapa sih. Jadi gini nih ya. Allah itu terindra atau tidak? Tidak. Hanya bisa dirasionalisasikan. Berarti Allah tidak terindra, tapi kita hanya bisa merasionalisasikannya saja. Berarti artinya, kalau misalkan ada pertanyaan saya di sini, bisa nggak dirasionalisasikan? Bisa setelah diindra dulu. Betul ya? Saya bisa dirasionalisasikan setelah diindra dulu. Nah, karena kelihatan. Lalu, bagaimana menyusun rumus-rumus rasionalisme tanpa mengindranya dulu? Oke? Bagaimana kalau misal saya ulang lagi ya. Allah tidak bisa diindra. Karena itu untuk membuktikan keberadaan Allah adalah dengan rasionalisme. Betul kan? Nah, sekarang berarti pembuktian rasionalisme, sekarang saya ada di sini. Dari mana bukti saya ada di sini? Diindra dulu, baru dirasionalisasikan. Lalu bagaimana memahami Tuhan yang tidak diindra dulu tiba-tiba bisa dirasionalisasikan? Beda karena Allah itu gaib. Apa? Anda nggak punya Tuhan? Anda bukan Tuhan. Oh iya, karena saya bukan Tuhan. Oke, nggak seimbang. Bukan objek penelitiannya, tapi cara untuk mengetahui Tuhannya. Oke, caranya yang tadi saya ulang lagi, bukan saya dan bukan Tuhan. Tapi balik lagi, kenapa ya? Cara pembuktian, saya garis bawahi ya, cara pembuktian. Saya ada di sini, itu pakai indera dulu. Betul ya? Baru pakai rasio dulu. Baru rasio kemudian. Begitu kan? Nah, kalau tidak diindra dulu, cara merasiokannya gimana? Gimana cara merasiokan sebuah yang belum terindra? Coba ada yang jawab? Apa saya ulang lagi pertanyaannya? Cukup ya? Oke, coba ada Ustadz langsung dijawab aja. Langsung dijawab. Coba. Enggak, tadi dulu. Saya mematuhi aturan diskusi. Saya mematuhi aturan diskusi. Presentasi, mohon maaf Pak Guru Gembul, kita diskusi ilmiah. Ya. Referensinya harus ada, argumennya harus jelas gitu loh. Oh gitu ya. Iya harus begitu dong, ya diskusi ilmiah harus begitu. Gak boleh asal ngomong, harus ada referensi dan argumennya. Oke. Jadi sebelum jawab pertanyaan saya mau googling dulu. Tapi nanti silakan PR bersama-sama ya. Cuman sebenarnya sejujurnya ya. Saya sangat kecewa pada kesempatan kali ini. Kita berharap ada debat intelektual berbasis pada referensi dan argumentasi, tapi seperti Anda lihat, beliau tidak memaparkan satu referensi pun, baik dari tradisi kesarjanaan Islam maupun tradisi kesarjanaan Barat. Saya belum memaparkan semuanya hadirin. Tadi saya agak kecewa ketika beliau menyebutkan, itu kan dasarnya teologi. Loh, saya ini baca buku filsafat, sekolah jurusan filsafat 9 tahun. Mohon maaf Pak Guru Gembul, jangan sembarangan mentang-mentang bahasa Arab terus teologi begitu. Enggak. Kitab yang saya kutip itu judulnya saudara-saudara sekalian, Falsafatuna, filsafat kami. Itu buku filsafat. Beliau bicara panjang lebar tentang kita harus memerhatikan yang lebih penting. Tentang bicara ekonomi, politik. Siapa yang mengingkari sih? Kalau pembicaraan kayak gitu penting, siapa yang mengingkari? Likulli maqam maqal. Setiap makom itu ya ada perkataan yang pas. Kita lagi debat masalah ini, yang gak usah bicara panjang lebar kemana-mana gitu loh. Itulah pentingnya belajar ilmu debat saudara-saudara sekalian. Biar Anda tahu, beliau itu meremehkan tema diskusi ini. Tapi Bapak tahu nggak? Yang nantangin duluan tuh beliau loh. Anda tahu itu kan? Oh semuanya tahu, saksi semuanya. Kok bisa dalam pikiran saya, kok bisa orang nantangin tapi nggak datang dengan argumen dan referensi gitu loh. Ya mohon maaf gitu loh, Anda kan yang menantang saya. Ayo, baraya, saya tantang semuanya. Bagaimana cara mengilmiahkan Allah? Setahu saya ulama Sunni dan Syiah, saya paparkan tuh Sunni Syiah semuanya mengatakan Tuhan itu bisa dibuktikan secara rasional, itu buktinya ilmiah.
Saya jelaskan ilmu itu apa, ilmiah itu apa, landasannya apa, referensinya apa, yang timur, yang barat, yang sunni, yang syiah. Kok bisa beliau orang nantangin saya, nantangin baraya semuanya itu? Tapi beliau ketika datang dengan cara meremehkan semacam itu. Pertanyaan saya, apakah itu sikap seorang ilmiah, seorang ilmuwan? Apakah itu seorang akademisi? Apakah itu layak kita respon sebetulnya? Tidak layak, tapi mohon maaf karena beliau punya banyak pengikut ya, saya harus merespon. Ini akan disaksikan oleh para pengikutnya. Amin aman amin wajahid man jahid. Yang mau percaya, yang mau ingkari silakan. Ahlan wa sahlan. In alaina illal balagh. Khalas. Ya, saya menyampaikan terserah. Tapi saya ingin mengutip satu ungkapan. Lihat terjemahannya ya, Pak Guru Gembul nanti. Idza tahaddasal insan fi ghairi fannihi ya'ti bil ajaib wal gharaib wasyududat wal afkar al-munharifah. Saya nggak akan terjemahkan. Tapi Anda ketawa, ya itulah begitu. Mohon maaf semuanya kepada para netizen, kepada para YouTuber, kalau bicara sesuatu jangan bicara sebelum Anda membaca. Ya, bicara sesuatu berdasarkan kapasitas Anda. Saya ingatkan dengan ayat Al-Qur'an, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan ikuti apa yang kalian nggak tahu. Jangan ngomong kalau nggak tahu. Nggak tahu akidah, nggak belajar akidah, nggak baca referensi utama, kok ngomong bicara akidah tidak ilmiah, Tuhan itu ada atau tidak sama saja. Begini menurut saya akidah versi saya. Ya salam. Betapa nikmatnya jadi netizen zaman sekarang ya. Terus apa kabar yang kuliahan tahun-tahun itu? Sampai bertunggus lumus. Mohon maaf Bapak, saya di Al-Azhar itu nulis tesis hanya sebagian bait dari kitab ini saja, yang tipis ini saja. Tahu nggak berapa halaman? 900 halaman Pak. 900 halaman bahas hanya sebagian manuskrip dari Jawharat Tauhid ini saja. Tidak ada orang mengatakan akidah tidak ilmiah. Saya membayangkan ini seorang pembaharu abad 21 gitu loh. Ya salam, ternyata yang kita saksikan hanyalah asumsi dan pendapat pribadi saja. Mudah-mudahan ini sudah menjelaskan bagi semuanya. Saya tidak memaksa Anda untuk mempercayai apa yang saya tahu, tapi mari kita jaga akal sehat kita untuk tidak terpengaruh dengan pikiran-pikiran yang tidak rasional. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.